Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita lanjut ke eksekusi, jadi ceritanya saya ini beli HP ya sobat-sobat semua. Murah sekali dan ini hasil dari COD-an pagi ini. Jadi ini ada dua HP mati total semua, dan yang satunya juga sudah parah, yaitu Redmi 7A dan J2 Prime ya. Jadi ceritanya saya ini COD dengan harga 150.000. Nah, karena kasusnya mati total, jadi kita belum tahu ya apakah ini bisa diselamatkan atau belum. Kalau melihat dari segi fisik, yang Redmi 7A ini itu sudah sangat memprihatinkan ya. Tetapi untuk yang J2, kalau dari segi fisik itu masih lumayan. Tapi kita tidak tahu dari segi PCB atau mesinnya itu seperti apa ya. Ya karena kalau COD itu kita sama saja kayak membeli kucing di dalam karung ya. Nggak jelas dan belum jelas juga. Ya mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Nah ini untuk Redmi 7A itu korban KDRT ya. Jadi kalau dari tampilan backdoor sih masih aman ya. Hanya saja ini dari segi LCD itu sudah sangat memprihatinkan sekali ya. Dan untuk kedua HP ini kita akan eksekusi salah satunya saja ya, tetapi kita akan coba untuk cek dulu ya, apakah di cas masih ada respon atau enggak. Nah ini saya ingin memastikan bahwa chargernya ini bekerja dengan baik ya. Nah itu bisa dilihat ya. Lalu kita akan coba untuk hubungkan ke Redmi 7A dulu, apakah ada respon ya atau tidak. Sepertinya tidak ada ya sobat-sobat semua, tapi coba kita tunggu dulu. Belum ada. Nah mulai ada getar ya. Nah itu bisa dilihat ya, hanya lampu menyala ya, tetapi layar sudah tidak menampilkan gambar sama sekali ya. Oke, ini dipastikan masih merespon untuk chargernya untuk Redmi 7A. Nah sekarang kita akan coba memeriksa dulu untuk di J2 Prime. Untuk baterai itu memang tidak ada ya sobat-sobat semua, tetapi saya banyak baterai rongsokan ya. Ya itulah gunanya kalau kita beli HP rongsokan. Suatu saat itu pasti ada spare part yang memang bisa digunakan kembali ya. Nah ini saya pasang baterainya. Coba kita akan hidupkan ya sobat-sobat semua. Apakah ada respon getar ataupun yang lainnya ya, atau aura-aura negatif atau positif yang keluar ya. Oke, ini saya tekan ya sobat-sobat semua untuk tombol powernya, dan ternyata tidak ada respon sama sekali. Sekarang kita akan coba hubungkan ya ke charger. Tetap tidak ada respon ya sobat-sobat semua. Dan ini sudah saya biarkan ya selama kurang lebih setengah jam, tetapi tetap tidak ada respon. Nah sudah dipastikan memang benar HP ini posisinya mati total ya, atau matot ya, istilah matot itu mati total. Nah agar tidak mengira-ngira apa kerusakannya, agar tidak pakai logika untuk eksekusinya, kita perlu mengecek secara berkala menggunakan power supply, karena itu adalah guru kita, agar kita mengetahui
penyebab HP ini mati total itu apa? Karena dengan power supply kita bisa untuk menganalisa kinerja komponen-komponen khususnya di area baseband ya, atau area motorik, area terpenting seperti power, CPU dan eMMC. Itu adalah masuk ke area baseband modul atau area motorik, yaitu yang paling terpenting, vital paling terpenting di PCB HP. Nah, ini kita akan coba cek ya sobat-sobat semua. Untuk kutub negatif ya kita hubungkan ke negatif, dan kutub positif kita hubungkan ke kutub negatif ya. Lalu apabila sudah terhubung dengan baik ya untuk feedback aman ya, tidak ada masalah. Lalu coba kita tekan ya sobat-sobat semua. Nah, itu naik ya sobat-sobat semua ke 0,16. Ketika kita lepas, dia tetap mentok di 0,16. Oke, untuk IC power itu kerjanya dari 0 sampai 20. Berarti kalau 0,16 itu berarti sudah bekerja ya. Nah, yang tidak bekerja apa? IC CPU. Karena IC CPU itu bekerja dari 20 sampai 40 ya bekerjanya. Nah, ini kan mentok di 16 kadang 17. Itu berarti IC power tidak menyambut. Dan inilah kasus-kasus yang memang sering terjadi di J2 Prime. Jadi sudah tidak asing lagi ya sobat-sobat semua. Entah ini penyakit itu kutukan atau bagaimana ya, memang seperti itulah ya apa adanya untuk di Samsung J2 Prime. Sering sekali yang diserang itu area IC CPU. Nah, bagaimana cara eksekusinya? Kita akan lihat dulu. Apabila itu sudah diganjel CPU-nya, maka kita wajib untuk rebal atau cetak ulang kaki-kaki IC-nya. Tetapi, nah catatan, apabila IC CPU-nya itu masih sehat, meskipun sudah dipanasi tetapi belum diganjal, itu kita bisa pakai trik yang akan saya sertakan di next nanti ya. Jadi terus simak saja videonya ya. Nah, ini lalu kita bongkar saja ya sobat-sobat semua. Ini untuk mempercepat atau mempersingkat durasi waktunya. Ini saya percepat di 8 kali ya. Agar lebih cepat, karena kalau kelamaan nanti mumet ya. Yang terpenting kita ambil poin-poinnya saja. Nah, ini sudah mulai tercopot. Lalu kita akan balik ya. Tara. Dan ternyata benar ya sobat-sobat semua, bahwa ini sudah pernah dipanasi atau direhot. Apa itu direhot? Yaitu pernah di blower ya. Apa ciri-cirinya? Itu sudah terbuka kaleng penutupnya dan sudah kelihatan bekas fluknya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ini sudah direhot posisinya, tetapi belum diganjal. Berarti masih bisa diselamatkan dengan metode diganjal. Dengan catatan, kita panasi dulu maksimal, yaitu merehot IC atau memanasi IC itu jangan lebih dari 1 menit. Jika lebih itu yang ada malah merusak IC tersebut. Jadi triknya kita akan panasi dulu sampai benar-benar maksimal, lalu langsung kita ganjal. Tujuannya itu agar kaki IC yang ada di CPU, itu yang renggang, karena yang menyebabkan HP matot itu renggang. Ada 1 atau 2 kaki IC yang memang renggang, tidak nempel. Jadi kaki IC yang ada di PCB dan ada di IC itu tidak nempel. Nah, apabila kita panasi lalu kita ganjal, maka kaki IC yang renggang itu akan rapat kembali dan dipastikan HP itu akan hidup. Lalu pertanyaannya, akan kuat berapa lama? Tergantung IC tersebut. Jika itu belum diganti, masih original, itu saya pastikan kalau kasusnya itu masih sekedar direhot belum diganjel, ketika kita rehot lalu diganjel, itu sekitar 6 bulan masih bisa dipakai. Itu sesuai pengalaman saya sobat-sobat semua. Tapi syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Tapi kalau sobat-sobat semua menemui kasus kok sudah diganjel, nah itu udah nggak bisa. Wajib direbal atau cetak ulang
IC-nya, kaki IC-nya. Karena kalau diganjel lagi, sudah diganjel terus diganjel lagi, hidup 2 hari pasti mati. Nah, itu berdasarkan pengalaman Bang Teksir ya. Oke, ini langsung saja kita eksekusi ya sobat-sobat semua. Dan saya ingatkan untuk PCB yang model seperti ini, mohon untuk hati-hati agar tidak terjadi berita-berita patah tulang ya di area PCB yang penghubung antara PCB atas dan PCB bawah itu kan kecil. Nah, lalu seperti biasa kita kasih fluk dulu ya sobat-sobat semua, lalu tembak dengan blower ya. Nah, jangan lama-lama. Apabila itu di sisi-sisi IC itu sudah kelihatan mendidih, nah itu sudah aman. Lalu kita hentikan pemanasannya. Jadi jangan terlalu lama ya. Dirasa sudah agak-agak sedikit tidak panas ya, atau mulai kering, kita bersihkan. Atau mulai dingin ya, jangan terlalu dingin, mulai dingin kita bersihkan. Tujuannya karena kita akan mengganjel ya. Jadi kalau posisi itu masih agak-agak panas, itu ketika kita nanti ganjal, kaki IC itu nempelnya itu maksimal nantinya di dalamnya ya. Nah, ini saya gunakan ya bekas ATM boleh ya, bekas kartu SIM boleh. Nah, ini sudah saya presisikan untuk pengganjelannya. Kita akan buktikan ya sobat-sobat semua, apakah work it atau tidak sih cara ini ya, yang sudah memang saya tekuni ya beberapa tahun ini. Jadi kalau memang itu belum diganjel awalnya kita dapat, insya Allah masih aman dengan metode ini. Tetapi dapatnya kalau sudah diganjel, yakin diganjel juga tetap akan mati ya HP-nya. Oke, ini sudah presisi ya sobat-sobat semua. Lalu kita sekarang rapihkan lagi. Hati-hati untuk pemasangan fleksibel agar tidak terjadi kecelakaan ya, atau nombok tool. Karena kalau kita hati-hati saja kadang masih ada apesnya, apalagi sembrono. Nah, untuk perlengkapannya atau area di UI modul kita pasang ya. Lalu ini kita rapihkan, kita pasang casingnya. Nah, ini posisi kan masih hangat tuh blowerannya. Lalu kita langsung baut ya sobat-sobat semua, agar ganjelan tadi itu bisa mempresisikan IC. Lalu kaki IC yang memang itu renggang, maka dia akan rapat lagi karena sudah kita ganjal ya. Nah, sudah selesai untuk perapian. Sekarang kita akan cek ya sobat-sobat semua menggunakan power supply, bagaimana reaksinya setelah diganjal. Dengan catatan direhot dulu ya, biar lunak kaki IC yang ada di dalam. Oke, langsung kita tekan tombol powernya, lalu fokus di power supply. Oke, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Dia langsung naik ke 25. Itu tandanya CPU sudah bekerja. Dan sekarang CPU itu sudah bekerja sama dengan IC MMC ya. Biasanya CPU itu akan bilang, "Hey MMC, ayo transferkan datamu, ayo enablekan datamu ya." Hingga biasanya kinerja IC MMC itu dari 40 sampai 80, bahkan ada juga yang 1 ampere. Nah, ini kita akan coba ya sobat-sobat semua menggunakan baterai. Karena untuk power supply aman, tadi kinerjanya sudah aman. Kita hidupkan. Wow, amazing ya. Haya. Akhirnya cuan membahana ya. Ini masih loading ya sobat-sobat semua. Kita tunggu saja. Wow, mantap jiwa, membahana guys. Auto nota gajah ya, dan siap untuk dipajang di etalase. Tentu untuk HP-HP rongsokan itu sangat rekomendasi ya untuk teknisi pemula. Di samping kita banyak belajar dari kasus-kasus yang didapat ya, kita juga bisa berbisnis ya dari HP-HP rongsokan ini. Ya contoh, ibarat contoh kita beli sekian, lalu kita spekulasi untuk biayanya berapa dan harga jual secondnya berapa. Yang terpenting untuk HP-HP
rongsokan atau HP-HP mati total seperti ini, apabila kita mau menjual, mohon untuk diuji coba dulu HP-nya beberapa hari. Jika aman, pajang di etalase. Dan apabila ada yang membeli, wajib sertakan garansi untuk memberi kepuasan kepada user. Itu pesan Bang Teksir ya. Jadi untuk pemula, bisnis seperti HP-HP rongsokan ini sangat rekomendasi sekali ya sobat-sobat semua. Di samping melatih skill kita banyak belajar dari problem-problem kerusakan HP. Dan tentunya karena kita bisa servis, kita bisa jual, kita bisa berikan garansi, user insya Allah akan puas ya dengan apa yang kita lakukan. Nah itu tadi. Jadi itu tadi step by step ya sobat-sobat semua, cara menganalisa HP mati total. Jadi ini untuk Redmi 7A next content ya sobat-sobat semua. Jadi untuk yang belum subscribe ya monggo di subscribe agar pembahasan eksekusi info-info lainnya mengenai software dan hardware itu bisa ada notif ya di HP sobat-sobat semua. Karena dengan subscribe, sobat-sobat semua sudah mendukung ya channel Teknisi Musafir untuk upload video setiap harinya. Karena subscribe itu gratis guys. Di sini kita bisa belajar bersama-sama ya untuk menyelesaikan kasus-kasus problematika, khususnya di HP ya, baik itu Android ataupun HP-HP lokal lainnya, baik di software ataupun di hardware. Semua di sini gratis, pembahasan gratis. Tutorial juga bisa di-download atau mau ditonton secara live juga silahkan, semua gratis. Nah itu saja ya sobat-sobat semua, step by step untuk eksekusi HP-HP rongsokan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.